Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Mahri Pandaan yang saya cintai, yang dibanggakan orang tua, yang diharapkan kesuksesannya oleh orang-orang tercinta, yang kuat beribadah meskipun dalam keterbatasan COVID-19, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya kedapatan jadwal mengisi materi Pondok Ramadan tentang silaturahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelumnya saya definisikan dulu, karena silaturahim, silaturahmi, ya, menurut bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia itu banyak menyebut silaturahmi. Nah, mana yang benar silaturahmi dan silaturahim? Insya Allah sama-sama benarnya. Kita bahas definisi dulu, atau kita bahas tentang mana katanya dulu secara bahasa. Silah itu tali, kemudian rahmi, ya, silaturahmi yang dari bahasa Arab, silaturahmi. Silaturahmi itu yang bahasa saya, silaturahim. Silaturahim itu yang benar menurut bahasa Arab, ejaan Arab. Tapi silaturahmi ya juga nggak apa-apa sih, nanti kita bahas. Silah itu tali, silaturahim itu rahim, ya, rahim seorang ibu, atau bisa diartikan saudara, persaudaraan. Jadi tali persaudaraan. Kemudian rahmi itu bisa diartikan rahmun atau kasih sayang. Sebenarnya dua-duanya mirip saja, ya, bisa diartikan kasih sayang, bisa diartikan persaudaraan, ya. Tetapi bacaan yang betul itu rahim, ya, itu. Nah, nggak penting itu, yang penting ya pelaksanaannya. Kita nggak bahas lebih jauh tentang kata-kata itu, yang penting itu pelaksanaannya. Jadi arti secara definisi, ya, silaturahim itu menyambung persaudaraan, dalam arti kita itu sebenarnya Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, manusia itu sebenarnya satu kandung ibu Hawa, kan, satu kandung ibu Hawa. Jadi kita menyambung kembali, ya, tali persaudaraan. Sebenarnya dalam lingkup kecil, ya, saudara kandung dari ibu kandung kita, kemudian atau kalau dari naik dari nenek kakek kita, dari kakek nenek dari ibu, atau dan dari bapak, akhirnya ketemu nanti paman, bibi, kemudian sepupu dan sebagainya, itu masih saudara. Kemudian kalau kita lebarkan lagi, nanti ada saudara-saudara jauh, ya, itu kita sambung juga. Nah, ada satu momen, ya, dalam satu tahun itu terjadi paling tidak sekali lah, yang paling sering, yaitu momen yang paling sering digunakan untuk silaturahim adalah ketika Idul Fitri, ya, ketika Idul Fitri. Sebenarnya ini tradisi, ya, tapi tradisi baik, tapi juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah, pernah, tapi tidak semeriah di Indonesia. Di Indonesia sangat meriah sekali tradisi silaturahim, ya. Itulah hebatnya pendahulu-pendahulu kita mengajarkan nilai-nilai Islam di bumi pertiwi, yaitu tentang silaturahim, ya. Tentang silaturahim ini betul-betul para ulama dulu, para wali songo dan sebagainya, dan murid-muridnya itu betul-betul silaturahim ini betul-betul diperhatikan, ya. Pendidikan silaturahim ini kita mungkin sejak dari kecil sering oleh ayah, oleh ibu, ketika pulang kampung, atau ketika kita Idul Fitri, pulang kampung atau ke saudara-saudara dari ayah, dari ibu, itu kita diajak ke Anjang Sana, Andai Tolan, ya, ke saudara-saudara, ke tetangga-tetangga, ya.
itu tadi, kalau saudara dekat berarti itu saudara di kalau garis keturunan yang orang yang dekat. Kemudian tetangga itu ya kita anggap saudara juga, tapi dari garis yang jauh. Nah, nggak ada salahnya kita silaturahim kepada saudara. Jadi nilai-nilai itu harus kita pertahankan, tradisi-tradisi para wali itu harus kita pertahankan, mengingat hikmah silaturahim itu luar biasa banyak. Toh kita nggak punya waktu lagi yang enjoy, enak, santuy, yang kita lakukan tanpa beban silaturahim kalau tidak Idul Fitri, ya. Bahkan dengan orang yang sering kita cekcok pun lebih enak di Idul Fitri, ya. Bahkan pada orang yang kita tidak punya salah pun lebih enak di Idul Fitri. Nggak mungkin kita pada orang yang tidak punya salah kemudian saya minta maaf, itu nggak mungkin. Jadi mumpung Idul Fitri. Nomor 2, momen Idul Fitri itu gini, kenapa kok di Idul Fitri Rasulullah mencontohkan? Karena ketika kita puasa 1 bulan penuh, ya, kemudian kita juga katanya di bulan maghfirah kita mendapat ampunan. Ternyata yang diampuni Allah adalah dosa kita kepada Allah saja, karena ibadah puasa itu ibadah khusus kepada Allah. Dan yang diampuni oleh Allah, bahkan dijamin bebas dari api neraka setelah mendapat pengampunan di 10 hari terakhir kita bebas dari api neraka. Itu jika dosa kita habis dengan Allah dan dihapus memang oleh Allah dosanya, ya, dihapus oleh Allah dosa-dosa kita. Tetapi itu dosa kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Nah, itu yang perlu kita catat. Akhirnya untuk kita kembali ke fitri itu kembali, ya. Kemudian fitri itu suci. Kita untuk kembali ke suci ada syarat. Setelah syarat, ya, dosa kepada Allah itu hangus, ada syarat satu lagi, yaitu syarat dosa kita kepada sesama hablum minan nas itu juga harus hilang, hakul adamnya harus kosong, ya, baik dengan tetangga ataupun dengan saudara. Memang sih yang paling banyak dosa kita itu kepada tetangga, bukan kepada saudara jauh. Tetangga kita, entah kebetulan saudara atau tidak, tetangga kita itu paling sering kita dosa kepada mereka, bukan saudara jauh. Tetapi karena ini membahas silaturahim, ya, jadi setelah kita minta maaf kepada saudara-saudara kita yang bernilai silaturahim juga, kepada orang yang jauh pun, ya, orang yang kita tidak punya salah, kepada paman bibi jauh di luar kota sana, tetap kita ke sana, meskipun bukan untuk minta maaf, tapi kita untuk silaturahmi. Ini momen yang tepat, luar biasa, ya. Jadi tradisi ini tradisi baik, ya, kita pertahankan. Di Indonesia ini Islamnya betul-betul Islam yang luar biasa, ya. Jadi Islam jobon jeru, dalam arti bukan hanya Islam secara dohir, tetapi juga batin, ya. Jadi kita pertahankan, kita harus bukan hanya kita merayakan Idul Fitri, itu bukan masalah hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Yang penting itu silaturahim itu, karena kita ingin kembali ke fitri. Apa yang tidak penting? Banyak, ya, tradisi-tradisi yang semestinya, ya, itu hanya sebuah hadiah saja, tetapi kadang kita fokus pada hal yang tidak penting. Hadiah itu, hadiah dari silaturahim apa? 1, bukan baju barunya, ya, bukan baju barunya, bukan apa itu, kalau anak SMA mungkin sudah berkurang, ya, angpaunya, ya, bukan masalah angpaunya, bukan masalah baju barunya, bukan masalah kita dapat makanan-makanan enak, kita bisa punya jajan-jajanan yang enak, atau kita bisa liburan dan sebagainya.
ya. Semua itu terjadi, semua itu adalah hadiah atau semua itu adalah imbuan, ya, ketika ada hari besar yang bernama Idul Fitri yang disucikan karena kita setelah beribadah 1 bulan. Seandainya tidak ada ibadah 1 bulan, tidak ada hari pengampunan, tidak ada kembali ke suci Idul Fitri, maka tidak ada semua itu. Maka harus yang kita fokuskan Idul Fitri itu yang bernilai, harus momen silaturahim ini yang membuat dosa kita 0 betul 0, baik hablum minallah ataupun hablum minan nas. Jadi bukan soal liburannya ke kakek nenek, ke anda, ke saudara, bukan karena angpaunya, bukan karena kita dibelikan baju baru orang tua, bukan kita bisa makan-makan enak dan sebagainya, bukan itu, ya. Nah, untungnya tahun ini memberi pelajaran besar buat kita. Hikmah dari corona ini buat pelajaran besar, ya, bagi kita semua. Akhirnya hari raya di tahun ini itu tradisi-tradisi yang semestinya tradisi ini bukan sebuah tujuan, hanya imban yang menempel pada Idul Fitri itu akan berkurang. Di tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi silaturahim harus tetap jalan, karena substansi dari Idul Fitri itu ya silaturahim itu, ya. Kita harus 0 betul-betul fitri, kita harus silaturahim, kita harus 0 ya. Kita harus minta maaf pada orang-orang yang kita sering bikin dosa atau orang-orang saudara-saudara kita. Harus itu yang jadi tujuan, ya. Jadi pandemi ini membuat kita satu stay di rumah, jarang keluar. Akhirnya kita tidak menikmati liburan dengan hura-hura, kemudian kita tidak boncengan dengan pacar. Ini yang jomblo jangan ngenes ya. Maksud saya jangan malah kita terkadang ya hari raya digunakan liburan dengan pacar, sementara silaturahim dengan tetangga, dengan saudara belum selesai. Nah itu salah. Yang sering malah kita hubungi pertama kali untuk selamat Idul Fitri malah pacar, bukan orang tua. Itu salah. Jadi dosa yang paling besar itu orang tua, kemudian tetangga, kemudian saudara, ya. Pacar itu nomor terakhir, ya. Jadi insya Allah kalau pacar sih meskipun tidak minta maaf pun dia maafkan, ya. Gak usah minta maaf ke pacar pun gak apa-apa, karena sebelum minta maaf pasti dimaafkan oleh pacarnya, ya. Jadi tetap pada substansi Idul Fitri, yaitu minta maaf pada orang yang paling sering kita bikin dosa, orang tua, kemudian saudara-saudara, tetangga dan sebagainya. Nah, karena pandemi ini akhirnya tadi yang beli baju baru juga berkurang, ya. Kemudian beli makan makanan juga berkurang karena ekonomi lagi sulit. Kemudian juga harus stay di rumah, ya. Bagaimana Pak silaturahimnya? Maka untungnya kita sudah berada di zaman teknologi, sehingga kita minta maafnya pun bisa melalui jaringan seperti seperti media sosial dan sebagainya. Jadi hikmahnya di situ tahun ini. Ayo kita betul-betul memaknai silaturahim di momen Idul Fitri, ya, ditambah dengan momen yang tepat pandemi ini membuat kita menikmati hikmah dari sebuah kejadian ini, yaitu Idul Fitri dengan betul-betul Idul Fitri, ya, tanpa embel-embel yang lain, ya. Nah, itu materi silaturahmi. Dan ini sebelum saya tutup, ini saya jelaskan tentang banyak hikmah, ya, yang kita dapat jika kita betul-betul mau melaksanakan silaturahim, ya. Dengan silaturahim paling tidak kita mendapatkan hikmah 10 yang kita dapat paling tidak, ya.
Yang pertama, kita pasti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik kita minta maaf ya. Hablum minan nas ya. Jadi kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia, insya Allah mendapat ridho, karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang, maksudnya dosa seorang dengan orang lain sebelum dia minta maaf kepada orang tersebut, baru Allah menghapus atau mengampuninya. Nah, dengan itu insya Allah ridho. Yang kedua, membuat gembira sanak saudara. Siapapun sanak saudara kita, jika kita datangi ya, kita datangi mereka ke rumahnya, pasti dengan penuh gembira ya, dengan penuh gembira. Kecuali kita kalau ke sana tiap tahun itu bikin resah, bikin onar, apalagi di pandemi ini, maka kita akan ya, kita akan mempersulit ya. Jadi insya Allah, tapi kalau saudara baik-baik saja, insya Allah kalau kita kunjungi suka ya, suka, gembira, merasa dihargai. Nomor tiga ya, nomor tiga, silaturahim itu bisa membuat gembira malaikat. Jadi kita bukan hanya menggembirakan manusia yang kita datangi, tapi malaikat pun gembira ya. Dan yang tidak suka pasti setan ya, pasti setan. Ini keterangannya banyak ya di hadis ya, bahwa tali silaturahim ini bisa menambah usia, amin ya, bisa memperpanjang usia, amin. Kenapa? Ya banyak yang mendoakan, orang-orang sering bertamu itu menambah rezeki. Bahkan di orang Jawa itu ya, tamu itu nggawa rezeki lah, itu ya, ada yang bilang seperti itu, tamu itu nggawa rezeki. Padahal logikanya kalau ada tamu kita berkurang harta kita karena kita harus menyuguhkan sesuatu, tetapi enggak ya. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal, contohnya kakek nenek kita ya, seumpama kita memperbaiki hubungan sama saudara kita ya, sama bibi, sama paman ya, kakek nenek di sana ya yang sudah meninggal itu merasa suka karena anak putunya, anak cucunya itu rukun-rukun saja ya. Kita menggembirakan orang-orang yang sudah meninggal, dalam arti orang ini maksudnya adalah garis keturunan. Itu saja materi tali persaudaraan atau silaturahmi atau silaturahim, semoga bermanfaat ya. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.